SMK, selamat datang di podcast kita Ngulik, ngobrol asik bareng alumni. Bersama saya, Asti yang bakal nemenin kalian di podcast kali ini. Di podcast kali ini, kita akan membahas tentang semangat Kartini di era modern. Selain menginspirasi, kita juga mengutamakan bagaimana memperjuangkan karir ke luar negeri. Bersama alumni yang kita banggakan, yaitu Kak Ninyoman Sumitri dan Kak Putu Desta Kartika Putra. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Baik. Senang sekali ya hari ini. Kak, kabarnya gimana? Alhamdulillah juga saya baik. Kakak semangat gak nih buat podcast kali ini? Semangat sekali ya. Wah, kenapa semangat Pasti juga? ya. Baik, senang sekali. Sebelum kita tanya lebih lanjut nih Kak, boleh dong cerita kakak lulusan berapa dan sekarang lagi sibuk apa sih? Mulai dari Kak Desta? Kami lulusan tahun 2003-2024. Dan untuk saat ini ya kami lagi mempersiapkan diri untuk bekerja ke luar negeri lagi. Baik, kalian seangkatan. Emang dulu tuh sekelas Kak waktu SMK? Waktu SMK kebetulan kami beda kelas dan bertemu kembali pas kami kuliah. Baik. Baru kalian berarti waktu SMK atau mungkin waktu SMP ada? Waktu SMP kan kenalnya, tapi SMK pisah dan kuliah ketemu kembali. Baik, sudah teman dekat ya Kak ya. Gimana rasanya nih Kak setelah 2 tahun lulus SMK? Udah punya tujuan langsung atau masih bingung untuk arahnya kemana? Kak Desta? Awalnya masih pasti tentunya bingung ya. Tapi untungnya berkat ada kerjasama sekolah dan LPK pelatihan yang membawa saya sampai sejauh ini. Baik, penuh perjalanan sekali ya. Ya. Sekarang karena kita lagi bahas semangat Kartini di era modern nih untuk Kak Sumitri. Menurut kakak apa sih makna Kartini, makna semangat Kartini di era sekarang? Untuk generasi muda sekarang ya Kak? Oke, untuk semangat Kartini untuk generasi muda sekarang, terutama perempuan ya. Kita harus berani bermimpi, mandiri dan semangat juang pastinya ya. Baik, sekarang kakak Sumitri kembali lagi nih dari awal lulus SMK. Kakak emang tertarik ke luar negeri atau memang punya pengalaman nih Kak ke luar negeri? Emang dari SMK emang saya tertarik untuk bekerja di luar negeri karena itu adalah bagian dari cita-cita saya dari kecil ya, untuk bisa membanggakan kedua orang tua dengan cara saya bisa bekerja ke luar negeri. Baik, berarti ini alasan utama kakak memilih jurusan kuliner ya Kak ya. Bagaimana nih untuk Kak Desta? Sama juga sih ya, karena Emang dari awal? kebetulan salah satu dari cita-cita saya juga sama, dan kebetulan saya sangat bangga di usia saya yang segini yang masih muda bisa berkarir ke luar negeri, itu saya sendiri sangat bangga dengan diri saya sendiri. Berarti bangga sekali nih, pasti ada perasaan waktu kakak di bandara atau di pesawat yang bikin, wah ternyata saya bisa ya sampai detik ini. Ya pasti, apalagi di dalam pesawat tuh saya lihat dari atas, saya udah meninggalkan Bali nih, saya sudah bekerja luar negeri, Bisa memakan orang tua. benar sekali. Baik, waktu udah turun dari pesawat nih kak, pas nyampe di bandara, sebelumnya kakak magang dulu di negara mana kak? Kami sebelumnya magang di negara Taiwan. Taiwan ya. Waktu kakak turun nih dari kapal pesawat, kakak langsung ada perasaan kayak bingung atau seneng nih kak? Pastinya ada sedikit rasa bingung ya, takut karena baru pertama kali terjun ke dunia luar yaitu Taiwan. Sampai sana langsung bingung mau kemana sampai jauh. Iya. Ya baik. Ada nggak hal yang bikin kakak penasaran? Kok gini ya? Mungkin dari transportasi, makanan atau cuaca ya kak? Benar sekali. Apalagi bahasa tuh, mereka di sana nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Oh berarti Kita harus menyesuaikan. Kita harus bisa beberapa kosakata bahasa Mandarin untuk menyesuaikan itu. berarti harus bisa menguasai 3 bahasa ya kak? Dari bahasa Inggris, Mandarin dan Indonesia. Baik. Sekarang nih kak, kalau kita bicara soal karir di luar negeri, skill apa sih yang menurut kakak paling penting untuk kita pedalami sekarang? Bagi saya, skill yang paling penting yaitu attitude yang bagus, Baik. disiplin, tetap semangat, pantang menyerah, yang pasti belajar terus
beberapa bahasa, karena kita bakal ketemu di luar negeri, bakal ketemu banyak orang di berbagai negara. Dengan latar belakang yang berbeda ya. Benar sekali, dengan culture yang berbeda. Jadi kita harus bisa menyelesaikan, bisa berkomunikasi dengan baik. Bagaimana nih Kak Desta, sama Kak? Menurut saya sih yang terpenting itu memang bahasa ya, terutama bahasa Inggris, karena itu benar-benar akan sangat berguna dimanapun kita berada, walaupun di Taiwan jarang menggunakan bahasa Inggris, tapi ada beberapa orang juga yang bisa berbahasa Inggris, jadi mereka bisa membantu kita berkomunikasi. Baik, berarti nggak langsung nyesat jadinya. Iya. Tidak tersesat karena bisa Iya. sedikit-sedikit. Dalam mempersiapkan diri Kak untuk mengejar karir Kakak di luar negeri, apa sih tantangannya dari Kak Sumitri? Tantangannya Tantangan yang Kakak rasain. Mungkin waktu dulu itu awalnya tuh nggak terlalu pedagang bahasa Inggris, tapi sekarang baru ngebut belajar bahasa Inggris. tantangannya ya itu bahasa. Karena Bahasa. saya trainingnya di Taiwan. Jadi tantangannya bahasa Mandarin. Dan Mandarin. Saya bisa Mandarin pas itu tidak terlalu pasti. Jadi saya kekurangan di sana. Berarti itu tantangan utamanya Kak, Iya. ya, untuk berkomunikasi untuk orang lokal sana. Kak Desta bagaimana Kak? Ya sedikit ada rasa ragu dan takut lah, karena baru pertama kali kita terjun ke dunia luar, yaitu Taiwan. Sampai sana ya sedikit bingung sih, karena Baik, bagaimana nih cara Kakak menyikapi rasa takut tersebut? kami selalu percaya diri sih dengan diri kami sendiri. Iya, Bahwa saya mampu ya. Ya, bahwa kami bisa gitu. Harus percaya diri. Baik. Menurut Kakak nih sekarang Kak Switi ya, peluang kerja ke luar negeri untuk si lulusan SMK sekarang tuh bagaimana sih Kak? Untuk peluang untuk SMK ya, Iya. sangat luas, masih sangat luas. Karena dengan apa? Karena apa? Karena di SMK kita udah pernah untuk training. Sudah pernah praktek juga Praktek tiap minggu juga, ya Kak ya. ya, setiap praktek kita udah punya skill di basic untuk di kulineri ataupun di bidang apa di hospitality ya. Iya baik. Jadi itu sangat peluangnya sangat besar, masih besar. Ada nggak sih tips atau langkah awal yang bisa kita lakuin nih Kak sebagai siswa SMK untuk mengikuti jejak Kakak Go internasional? Menurut saya sih tetap rajin belajar ya, dan latih skill kalian, terutama itu bahasa itu akan benar-benar kepake dimanapun kita berada. Karena saya sedikit agak menyesal dulu pas SMK selalu mengabaikan bahasa Inggris, dan sekarang baru saya merasakan bahwa itu benar-benar penting dan berarti bagi saya. Berarti kita tidak boleh malas ya Kak ya. Betul Harus sekali. nggak boleh malas-malasan, harus tetap belajar, harus optimis, percaya diri. Iya baik. Kalau Bunda sudah mulai serius ya Kak ya. Baik. Setelah itu, kalau bisa kembali ke SMK nih Kak, dikasih kesempatan dua buat ke SMK, apa sih hal yang pengen Kakak perdalam lagi? Ya, seperti itu yang saya bilang tadi, pastinya Bahasa asing. ya, jika saya bisa mengulangi kembali ke SMK, pastinya saya akan tetap mempelajari bahasa asing saya, yaitu terutama bahasa Inggris, dan itu jadi suatu penyesalan buat saya. Oh, sebagai penyesalan ya. Baik teman-teman, di sini itu bahasa asing itu sangat penting untuk dunia internasional ya. Lanjut, 5 tahun ke depan nih Kak, Kakak ingin dikenal sebagai sosok apa sih Kak? Sosok seperti apa sih? Karena saya bekerja di dunia kulineri ya, Ya. pastinya cita-cita saya ingin menjadi chef yang terkenal. Chef yang terkenal Iya. hebat ya Kak ya. Kalau Kak Sulitri nih, Kebetulan sama nih, saya bekerja di hospitality di bagian kulineri. Jadi saya ingin menjadi chef profesional. profesional. Oh baik, terakhir Kak sebelum kita tutup podcast kali ini, ada nggak sih pesan buat teman-teman SMK yang ingin melanjutkan karir seperti Kakak ini? Pesan. Apa nih? Apa nih? Pesan buat adik ya, tentunya tetap rajin belajar dan push skill kalian dan bahasa kalian. Kami yakin kalian pasti bisa. Bukan cuma itu, harus tetap attitude harus baik. Baik, yang dinamakan itu attitude ya Kak, Benar. disiplin dan lalu bahasa
asing. Bahasa asing itu cukup nggak sih Kak bahasa Inggris aja? Untuk kita awal-awal ke sana nih. Yang awal memang harus pelajari bahasa Inggris sih, karena itu interviewnya memakai bahasa Inggris, karena Memang basicnya basicnya harus bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris, baik. Sudah selesai ya, luar biasa sekali cerita dan inspirasi dari Kak Switri dan Kak Desta. Semoga itu bisa menginspirasi kita semua, terutama buat teman-teman yang ingin menerapkan semangat Kartini di era sekarang ke level yang lebih tinggi. Seperti berani bermimpi dan memperjuangkan karir di luar negeri. Terima kasih untuk narasumber yang paling kita banggakan, Kak Switri dan Kak Desta, dan terima kasih juga untuk Sobat SMK yang telah menonton sampai akhir. Saya Asti, pamit undur diri, selamat tinggal, tetap semangat, terus berkarya, dan salam kreatif dari SMK Negeri 2 Tabanan. Sebelum kita akhiri nih Kak, bisa yel? Ayo kita yel. Waktu saya bilang Duta SMK, Jenana, Wisesa, sudah. Jaya. Kita ulang ya Kak. Duta SMK, Jenana, Wisesa, sudah. Jaya. Bye-bye. Yeay.